Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian hadis Kutuful Falihin untuk memeriahkan daurah Shaifiyah yang ke-31. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji hadisnya Nabi Muhammad, kita semakin tahu pesan-pesan mutiara-mutiara berharga Rasulullah kepada kita sekalian umatnya. Kalau bukan kita yang mempelajari hadis Nabi, padahal kita umatnya yang paling berhak, lalu siapa lagi yang mau dan rela mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan waktunya kita berkah ya, pagi-pagi udah Allah izinkan belajar kalamnya Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kecipratan keberkahan semuanya insya Allah, dan juga kemanfaatannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Langsung aja hadis ke 84. Setelah kemarin kita bahas masalah orang tua ya, sedikit disinggung kemarin, al-khalah bimanzilatil kedudukan bibi, yaitu saudaranya ibu sama seperti ibu, harus dihormati, dicintai dan lain sebagainya. Dan juga bibinya harus mau ngerawat kalau misalnya ada apa-apa dengan ibunya anak tersebut. Hadis yang ini juga masih berkaitan dengan urusan orang tua. Mengejek orang tua adalah dosa besar. Nah, begitu topiknya. An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal minal kabair, kabair termasuk dosa besar, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yastumur rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajulu fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, muttafaqun alaih. Udah dijelasin, muttafaqun alaih adalah apa? Periwayatnya Bukhari dan Muslim, disingkat jadi muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, termasuk dosa besar ya adalah seorang mengejek kedua orang tuanya. Kalau zaman sekarang kan banyak. Nah, di zaman sahabat itu sesuatu yang tidak lazim, ya. Aneh. Orang yang berpikiran sehat kan gak mungkin ngelakuin itu gitu. Makanya sahabat nanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada yang seperti itu? Apa ada orang yang mengejek kedua orang tuanya? Nabi Muhammad na'am, cuman beda caranya, gak langsung. Iya, ia mengejek ayah orang lain, terus orang lain itu membalas dengan mengejek ayahnya. Nah, itu berarti sama kayak dia mengejek orang tuanya. Dan ia mengejek ibu orang lain, maka orang itu membalas dengan mengejek ibunya. Walaupun dia gak secara langsung, ya kata Nabi Muhammad, mengejek kedua orang tuanya, mencaci maki, tapi dia suka caci maki orang tua orang lain misalnya, kayak gitu. Pada hakikatnya sama. Nanti dibalas dengan orang itu mencaci kedua orang tuanya sama. Seakan-akan dia mencaci orang tuanya. Dapat cacian, dapat hinaan juga kedua orang tuanya gara-gara dia. Nah, itu versi zaman dulu tuh begitu. Kalau versi zaman sekarang langsung. Ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, minal kabair. Kabair itu ya teman-teman itu dosa besar. Kabair berarti banyak dosa-dosa besar. Di antara dosa besar itu ya salah satu dosa-dosa besar adalah seorang mencaci, mencela kedua orang tuanya. Ini termasuk kabair, bukan dosa kecil. Walaupun cuma mengatakan
sesuatu yang diam. Nah, nyuruh orang tua begitu aja minal kabair. Nyakitin perbuatan ataupun perlakuan ataupun ucapan sama, itu minal kabair. Karena dosa besar kan banyak macam-macam. Nah, terus mereka nanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada seorang yang mencela, mencaci kedua orang tuanya? Iya ada, kata Nabi. Nabi memberitahu contohnya, ya gimana caranya kok bisa itu terjadi, yaitu seorang mencaci ayah atau ibu atau orang tua orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci orang tuanya, atau seseorang mencaci ibunya orang lain sehingga ibunya dicaci, membalas mencaci ibunya yang dicaci. Nah, itu berarti sama dengan dia menyakiti kedua orang tuanya, mencaci kedua orang tuanya. Dari sini kita telaah dulu, kita belajar ya. Segala sesuatu itu diawali dari yang sedikit, dari yang kecil kemudian menjadi besar ya. Dari angka 1 lalu menjadi 2, 3, 4 sampai 100 sampai 1000 menjadi banyak ya. Jadi banyak. Nah, itu juga diawali dengan sesuatu yang kecil ya. Kita mengisi bak air di kamar mandi, yang ngisi air di bak kamar mandi dari kosong kemudian ada sedikit, lalu tambah banyak sampai penuh, sampai luber-luber. Nah, itu berarti juga awal mulanya dari yang kecil ya. Makanya intinya apa? Jangan suka remehkan dosa kecil, dia juga bisa jadi kabair kalau udah penuh, udah luber. Apa sih yang membedakan antara kabair dan shaghair? Ya, ada kabair, ada shaghair. Apa yang bedain antara dosa besar dan dosa kecil? Shaghair, dosa kecil itu bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dosa kecil-kecil bisa terhapus dengan kita melakukan kebaikan. Kayak kita taklim seperti ini bisa ngapusin dosa-dosa kecil gitu. Ya. Sebagaimana Allah firmankan ya di dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibnas sayyiat ya. Bahwa hasanat atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan yudhibna, dapat ngeluarin, dapat menghapus, dapat menghilangkan sayyiat. Apa sayyiat? Keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan ya. Jadi kesalahan-kesalahan kecil bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan ya. Min jum'ah ila jum'ah kafarah ma bainahuma, dari hari Jumat ke Jumat ngapusin dosa di antara keduanya. Min shalah ila shalah kafarah ma bainahuma, dari sholat satu ke sholat yang lain ya, 5 waktu ngapusin dosa di antara keduanya. Ini ya, yang dosa-dosa kecil tuh bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan ya, sesuai sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa'at bi'is sayyiatil hasanata tamhuha. Itu ada di Mukhtar hadis nomor 3 ya. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya tamhuha, dia bakal menghapus. Jadi kalau seseorang habis melakukan kesalahan atau kejahatan dari dosa-dosa kecil yang ringan, maka kebaikan itu dapat menghapusnya. Itu shaghair. Kalau yang namanya kabair ya, kalau dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan kebaikan, tidak bisa sama sekali, mutlagon ya. Habis ngelakuin dosa besar dia wudhu, kehapus nggak? Tidak. Habis melakukan dosa besar langsung sedekah, kehapus? Tidak. Habis ngelakuin dosa besar, ngelakuin kebaikan ini, kebaikan itu, percuma, gak bisa dihapus ya, karena ini dosa besar ya. Harus dengan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah SWT. Itu cara menghapus dosa besar, dengan taubatan nasuha, pertaubatan yang sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Harus benar-benar bertaubat, barulah dosa besar itu bisa dihapus. Bisa hilang, bisa ya. Bisa dihapus, bisa, tapi kamu harus taubat ya.
Innallaha ghafurur rahim. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, ya. Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah itu bukan kayak manusia, ya. Bikin dosa salah diinget-inget terus. Kalau Allah enggak, ya. Ini ada di Babut Taubah, ya, bisa dibahas di pembahasan yang lain. Yang penting kita sekedar tahu aja kalau dosa besar gak bisa dihapus dengan kebaikan, tapi menghapusnya dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena itu ma'au jabal had, ya. Apa ma'au jabal had? Perbuatan yang menyebabkan dia mendapatkan hukuman secara syariat, ya. Perbuatan yang ada hukumannya di dalam agama, misalnya ada hukuman cambuk, ada hukuman rajam, ada hukuman potong tangan. Nah, itu berarti dosa besar. Yang memiliki hukuman di dalam agama berarti itu termasuk kabair, dosa besar. Cambuk, rajam, dan lain sebagainya. Nah, dosa besar itu banyak macamnya, ya. Ada di dalam hadis disebutkan ada 3, ada yang mengatakan 7, ada yang lain yang mengatakan lebih dari 7. Seperti contohnya yang 3 itu apa? Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, itu dosa besar nomor 1. Yang kedua uququl walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua, itu juga termasuk kabair, dosa besar. Yang ketiga, lari daripada peperangan. Ini zaman Nabi, orang yang gak mau ikut jihad kabur. Nah, itu juga dosa besar, ya. Ada lagi yang mengatakan 7, ya. Seperti apa? Sihir juga dosa besar. Menuduh orang lain tanpa bukti, nah itu juga dosa besar. Ya gimana sekarang tinggal dibayar doang, ya. Hakim-hakim bayar saksi-saksi, dia nuduh orang yang bukan kesalahannya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Allahumma sallimna wa iyyakum insyaallah. Terus memakan harta anak yatim, itu juga dosa besar. Dan beberapa yang disebutkan dari 3 hal tadi dosa besar. Walhasil dosa besar itu ada. Tapi bukan berarti karena dosa kecil itu bisa hilang dengan kebaikan lalu kita remehkan. Nah, dengerin ini, ya. Karena sesuatu yang diremehkan itu menjadi besar. Dosanya bukan karena dosa kecilnya, dosa dia ngeremehin itu jadinya dosa besar, ya. Meremehkan dosa besar, dosa kecil, ya, itu jadinya besar, ya. Sesuatu yang diremehkan itu menjadi besar. Sesuatu yang dianggap enteng, dianggap ringan, itu menjadi berat. Sebagaimana kita juga gitu, ya. Sekolah PR-nya 1 gak dikerjain, numpuk lama-lama akhirnya jadi berat. Sama juga kita ngeremehin yang kecil-kecil, dibiarin gitu aja, lama-lama berat dan jadi besar, ya. Masih sedikit dianggap enteng, gampang, ya, sampai numpuk akhirnya jadi berat. Nah, makanya dikatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidaklah dianggap itu dosa kecil jika itu dilakukan terus-menerus. Kebiasaan. Nah, terus-terusan gak dikatakan kecil lagi tapi jadi besar, ya. Makanya di Indonesia ada istilah gimana tuh? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, tadinya sedikit karena dibiarkan akhirnya menjadi banyak sampai ke jalanan. Tadinya cuma 1, lalu jadi 2, dibiarkan muncul lagi 3, lama-lama jadi banyak. Kalau udah banyak, dilarang, dicegah, tawur. Sulit aparat untuk memberantas mereka. Coba kalau yang 1 tadi langsung diberantas, ya. Mudah, gampang, ya. Tapi karena banyak, jadi kewalahan, jadi susah. Kalau sudah banyak dosa kecil karena kebiasaan, maka itu jadi sulit dihilangkan, ya, karena sudah tertanam. Maka dari itu teman-teman semuanya jangan diremehkan. Ya, kita nggak munafik. Setiap dari kita pasti pernah melakukan dosa, ya. Walaupun insya Allah nggak sampai dosa besar, ya. Walaupun kecil jangan diremehkan, apalagi yang besar.
Dan termasuk dosa besar di sini adalah disebutkan bahwa seseorang mencaci orang tuanya. Ya. Karena apa? Udah dijelasin kemarin, orang tua itu wajib dihormati dan dimuliakan oleh seorang anak. Karena anak itu bisa mengerjakan segala macam hal karena orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu nggak ngerti apapun, misalnya. Walaupun orang tuanya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak ngerti matematika, hitung-hitungan, nggak ngerti duit, tapi tetap punya hak, punya andil besar, tetap punya jasa besar karena tidak bisa digantikan oleh seorang anak. Jasa orang tua tuh nggak bisa digantikan oleh seorang anak, nggak bisa dibalas. Karena itu wajib dimuliakan, wajib dihormati. Kenapa? Lah dia tahu ini itu dari siapa? Dari lahir. Dan lahir ini sebab siapa? Ya gak mungkin tiba-tiba muncul sendiri, tumbuh sendiri, keluar sendiri, jalan sendiri. Itu semua dia tahu dari orang tuanya. Walaupun orang tuanya gak pernah ngajari, gak pernah memberitahu dan sebagainya, tetap punya andil besar. Ya dia bisa tahu ini itu karena orang tuanya. Seperti yang kemarin udah dibahas, Allah merahmati orang tua yang memudahkan anaknya untuk berbakti kepadanya, ya. Gak dipersulit, ya. Dia lahir dari pernikahan orang tuanya, lalu dibesarkan, dibiayai kehidupannya, lalu kumpul dengan orang ini itu, ya. Dia sekolah, tahu macem-macem berkat siapa? Berkat orang tuanya, walaupun orang tuanya gak pernah ngajarin satu huruf sekalipun. Yang masukin ke TK, ya, taman kanak-kanak, tadika, sampai SMA, ya, sekolah atas, apa tuh, college atau apa, SPM. Itu semua orang tuanya yang membiayai walaupun gak ikut ngajarin. Berarti orang tua punya andil besar yang tidak bisa digantikan oleh seorang anak.